Assalamualaikum. Oke, jadi kali ini gua pengen sedikit sharing pengalaman gua upgrade HP gua yang sebelumnya iPhone SE 2 yang udah gua pakai sekitar 3,5 tahun ke iPhone 15 Pro ini. Di sini gua merasakan lompatan upgrade yang sangat signifikan, jadi bisa gua katakan worth it lah. Jadi pada saat itu gua beli di Tokopedia di akhir Februari lalu, dapat harga promo 17,7 jutaan. Di saat harga iBox, Digimap, dan Blibli itu masih di harga 18,999. Dan ini resmi ya. Ini dapat garansi resmi iBox dengan kodenya PAA. Kenapa nggak ngambil yang Pro Max aja, Bang? Jadi ada dua alasan utama kenapa gue lebih milih yang 15 Pro dibanding yang 15 Pro Max. Alasan yang pertama yaitu karena gue tipe orang yang suka dengan HP ukuran compact. Gue itu suka mainin HP ini dengan satu tangan aja. Dan itu nggak bisa gue rasakan feel-nya ketika gue pakai yang Pro Max. Alasan yang kedua adalah karena memang gue targetin budgetnya itu untuk yang 15 Pro. Jadi ya udah sesuai budget dan sesuai keinginan gue cari yang 15 Pro. Gue ambil varian yang warna natural titanium 128 GB. Sebelumnya gue pengen nyari yang blue titanium karena kayaknya blue-nya tuh bagus banget. Cuma makin kesini kok kayaknya natural titanium itu lebih terkesan elegannya ya. Dan kenapa 128 GB? Karena menurut gue ini udah cukup berkat dukungan port USB Type-C-nya si iPhone 15 series ini. Jadi semisal kita mau rekam atau foto atau mau nyimpen ke external memory itu gampang. Tinggal colokin ke SSD aja, kita copy atau kita langsung record video di situ, itu lebih mudah. Lalu dari ukuran, ini menurut gue cukup compact ya untuk dipakai dengan satu tangan. Untuk bezelnya sendiri juga ini lebih tipis sedikit daripada 14 Pro. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone di bawah seri 14 kayak misalkan 11, 12 yang bezelnya itu lebih tebal, ini jauh lebih tipis dari segi bezel ya, ataupun dari segi size. Karena gue juga pernah pakai iPhone 11, untuk feel genggamannya itu secara ukuran, size-nya lebih gede yang iPhone 11, karena bezelnya dia yang tebal. Ngomongin soal layar, tentu iPhone 15 Pro ini udah pakai yang tipe layar OLED lah. Jadi enak untuk kita pakai buat nonton, terus buat ngedit video karena akurasi warnanya itu memang tajam banget seperti itu. Untuk refresh rate-nya udah ProMotion 120 Hz, jadi bikin kita itu pingin nyekrol layarnya mulu kalau buat sosmedan atau nonton YouTube. Jadi smooth-nya itu yang bikin kita itu pengen ya mainin layarnya, smooth banget lah dibandingkan dengan seri base modelnya iPhone yang masih 60 Hz. Untuk segi kamera, nggak usah diraguin lagi ya. Di iPhone 15 series ini, upgrade-nya itu dari sektor kamera cukup signifikan. Mulai dari foto dengan sensor kamera yang 48 megapikselnya itu, dan ada fitur portrait tanpa perlu kita ke mode portrait. Jadi, misalkan kita foto nih ada objek, itu udah ada tombol F atau aperture di situ untuk kita aktifin sehingga kita bisa ngambil foto bokeh. Ngomongin soal portrait, nah di iPhone seri 15 ini kita bisa mengambil objek selain wajah ya untuk kita buat mode portrait. Nah, jadi kalau di iPhone seri sebelumnya itu di mode portrait kita harus terdeteksi objeknya itu sebagai wajah untuk bisa menggunakan fitur portrait atau bokehnya. Tapi kalau di iPhone 15 series ini, mau dari yang base model sampai yang Pro, itu objek apapun bisa kita buat portrait. Jadi nggak harus wajah yang menjadi objeknya. Dan itulah alasan gue ngambil yang seri 15 ini. Terus kenapa gue ngambil yang Pro, tidak ngambil yang base model aja? Karena gue butuh lensa telefotonya. Karena gue senang ngambil foto atau video yang dia itu kesannya itu tadi ya close up seperti itu. Meskipun kamera telenya ini dia bukan yang periskop kayak yang 15 Pro Max, cuma menurut gue udah cukup sih
untuk kebutuhan gua. 3 kali optical zoom-nya di telefoto kameranya, nggak harus yang periskop seperti itu. Untuk hasil foto dan videonya kalian bisa lihat di sini. Yang nggak kalah penting buat kita bahas tentang iPhone pasti dari baterainya. Cara pengalaman pribadi gua, 1 kali ngecas itu bisa pakai seharian full. Jadi ngecasnya besoknya lagi untuk pemakaian yang ringan, tidak berat seperti video terus-terusan atau foto seharian full itu aman. Jadi misalkan gua pagi jam 6 itu gua charge sampai 100%. Itu besok paginya di jam yang sama gue baru ngecas. Itu aman, tenang aja. Untuk kebutuhan sosmed, scrolling, terus nonton YouTube, itu aman banget. Secara pribadi, gue merasakan lompatan karena di HP yang sebelumnya, iPhone SE 2, itu minimal sehari gue harus ngecas 2 kali. Masih ngomongin soal baterai, jadi gue kan baru pakai selama 2 bulan. Tapi entah kenapa, baterai health gue itu udah turun 2%. Jadi posisi sekarang itu baterai health gue di 98%. Padahal gue itu nggak pakai buat main game. Nggak pernah gue buat pakai main game di iPhone 15 Pro ini. Kebutuhan gue paling itu aja. Sosmed, terus nonton YouTube, dan untuk pengambilan video dan foto. Itu pun juga gue nggak intens seharian ngambil foto dan video. Tapi pernah pada saat Lebaran kemarin, itu memang gue intens buat ngambil foto dan ngerekam video. Cuma sehari itu aja sih. Kalau gue hitung-hitung penggunaan intens gue, selebihnya gue itu jarang banget intens yang menggunakan video ataupun foto. Tapi memang pada hari itu gue ngerasa si iPhone ini di siang harinya itu memang butuh dicas karena udah di bawah 20%, akhirnya gue cas dan sempet ngehold di 80% karena temperaturnya itu tinggi, atau gue bilang si HP ini demam cuy. Nah, gue nggak tahu ya apakah faktornya itu sehingga dalam 2 bulan ini turun 2%. Nah, kalau kalian mungkin punya pengalaman atau tahu informasinya bisa kasih komentar ya. Itu aja sih yang menurut gue sedikit kecewa kenapa dalam 2 bulan ini baterai health gue turun 2%. Hitungannya ya terlalu cepet ya. Kalau menurut gue pribadi memang terlalu cepet sih. Soal panas. Nah, ini dulu awal rilis, itu ada isu overheat di seri iPhone 15 Pro dan Pro Max-nya kan. Nah, tapi selama gue pakai sih, alhamdulillah nggak pernah sampai yang kondisi overheat dan muncul notif temperaturnya tinggi, itu nggak pernah. Cuma itu aja tadi yang pas gue ngecas itu dia ngehold di 80%, ya namanya juga ngecharge. Apalagi dari kondisi baterai itu hampir benar-benar habis ya. Itu pasti fast charging itu akan menyedot daya yang besar sehingga menimbulkan panas di baterainya. Sekali itu aja, tapi selama pemakaian gue nggak ngalamin yang namanya overheat. Kesimpulannya, sejauh gue pakai iPhone 15 Pro ini selama 2 bulan, gue banyak senengnya. Jadi dari segi peningkatan fiturnya, ketahanan baterainya, itu semua gue ngerasain lebih banyak manfaatnya, jadi lebih banyak happy-nya lah gue pakai iPhone 15 Pro ini. Gue nggak nyesel untuk ngambil iPhone 15 Pro ini karena ini keputusan yang kemarin harus gue timbang-timbang, jangan sampai gue beli HP akhirnya gue nyesel, gue nggak mau seperti itu. Dan alhamdulillahnya sesuai keinginan gue dan kebutuhan gue juga, ini dengan harga yang pada saat itu promo, ini memenuhi ekspektasi gue. Oke, sekian sharing dari gue, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pengalaman yang menarik juga tentang pemakaian iPhone, terserah iPhone seri berapa, bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.